Perkenalkan, kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami, yakni prinsip pengelolaan kelas. Sebelum kami mempresentasi, kami mohon izin kepada dosen kami yang terhormat Bapak Ahmad Fauzi selaku dosen pengampu mata kuliah pada mata kuliah Idarah. Sebelum kami melakukan presentasi, perkenalkan kami terlebih dahulu, yakni saya sebagai Abdul Hakim Al-Fikri sebagai moderator. Selanjutnya yakni Saudari Atina Sulha Aziza, dan selanjutnya yakni Saudari Nurul Afiyah Basiratul. Materi yang akan kami sampaikan yang pertama yakni pengertian prinsip pengelolaan kelas. Dalam hari ini akan dijelaskan oleh Saudari Sulha. Waktu dan tempat persilahkan. Baik, untuk pengertian prinsip pengelolaan kelas. Jadi pengertian prinsip pengelolaan kelas merupakan suatu usaha menyiapkan kondisi yang optimal agar proses atau kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara lancar. Mohon maaf PPT-nya, Mbak. Kemudian pengelolaan kelas merupakan masalah yang amat kompleks, dan seseorang guru menggunakannya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas sedemikian rupa sehingga anak didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Kemudian prinsip-prinsip pengelolaan kelas merupakan panduan-panduan dasar untuk mengelola kelas dengan tujuan mengurangi potensi gangguan dan konflik selama proses belajar mengajar. Keterampilan pengelolaan kelas menjadi hal krusial bagi seorang guru, karena meskipun memiliki kecerdasan dan penggunaan materi yang baik, ketidakmampuan dalam mengelola kelas dapat membuat upaya pengajaran menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, agar dapat mengembangkan keterampilan pengelolaan kelas, seorang guru perlu memahami prinsip-prinsip pengelolaan kelas dalam Selanjutnya mengenai materi prinsip pengelolaan kelas. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudari Nurul Afiyah. Waktu yang tepat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kemudian prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Dalam pengelolaan kelas, perhatian pada aspek interaksi komunikatif menjadi krusial. Guru itu diharapkan mampu mengelola berbagai kondisi di dalam kelas selama proses pembelajaran. Untuk mengurangi masalah gangguan di kelas, prinsip-prinsip pengelolaan kelas dapat diterapkan. Guru itu perlu memahami dan menguasai prinsip-prinsip tersebut. Seperti yang pertama, hangat dan antusias, yaitu guru perlu menunjukkan kehangatan dan antusiasme selama proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, ada tantangan, yaitu penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau materi yang menantang yang dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar, mengurangi kemungkinan perilaku yang menyimpang. Kemudian yang ketiga, bervariasi, yaitu penggunaan berbagai alat atau media dalam pembelajaran yang dapat menciptakan banyak interaksi antara guru dan siswa.
Kemudian yang keempat ada keluasan, yaitu kemampuan guru dalam tindakan mendidik untuk menyesuaikan strategi pengajaran yang memiliki potensi untuk mencegah kemungkinan timbulnya gangguan dari peserta didik. Kemudian yang kelima, yaitu penekanan pada hal-hal yang positif. Dalam proses mengajar dan mendidik, penting bagi pendidik untuk memberikan penekanan pada aspek positif dan menghindari memberi perhatian berlebihan pada hal-hal yang bersifat negatif. Penekanan pada hal-hal positif ini dapat mengacu pada upaya dengan menyoroti tingkah laku positif peserta kehidupan sehari-hari. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yakni mengenai strategi penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Tentunya setelah dijelaskan berbagai macam prinsip-prinsip pengelolaan kelas maupun pengertian pengelolaan kelas, harus terdapat beberapa cara ataupun strategi untuk menerapkan atau mengimplementasikan semua prinsip-prinsip dalam mengelola kelas. Yang pertama, yakni proses pembentukan aturan dan prosedur. Proses pembentukan aturan dan prosedur termasuk adalah langkah yang paling dasar untuk mencapai kesuksesannya manajemen kelas yang efektif dan efisien, dan benar-benar memanfaatkan semua momentum ataupun semua hal-hal yang bisa dimanfaatkan untuk membantu membaguskan ataupun memperbaiki ataupun memberikan kualitas yang baik dalam mencapai atau mempergunakan atau mencapai atau maksimalkan manajemen kelas. Lalu yang kedua yakni pengembangan hubungan siswa dan guru yang positif. Hubungan siswa dan guru tentunya sangat dibutuhkan dalam kesuksesan penerapan pengelolaan kelas. Dalam hal ini tentunya sangat dibutuhkan pendekatan melalui komunikasi empatik, dan guru harus mendengarkan dengan cermat dan menghargai siswa. Begitupun dengan siswa juga harus mendengarkan dengan cermat semua penjelasan guru, dan siswa pun juga harus menghargai keberadaan gurunya dalam proses pembelajaran dan proses kegiatan belajar mengajar. Lalu yang ketiga yakni manajemen waktu. Tentunya waktu sangatlah sebagai kunci di antara semua sumber daya yang sangat berharga dalam proses pengelolaan manajemen kelas. Oleh karena itu, guru harus benar-benar merencanakan pembelajaran dengan cermat dan mengelola waktu tersebut secara efektif, supaya terjadinya pembelajaran atau supaya terjadinya kelas ataupun supaya terjadinya kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Lalu yang selanjutnya, yang nomor 4 yakni menerapkan strategi pembelajaran yang aktif. Tentunya tenaga pendidik atau guru harus benar-benar sangat melihat situasi di mana proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas tersebut. Jika terdapat beberapa siswa yang kurang aktif, maka guru harus menerapkan beberapa teori. Mungkin diantaranya seperti contoh teori konstruktivisme, yakni guru harus membangun dan harus bisa menemukan semua bakat terdapat siswanya tersebut. Lalu yang kelima yakni mengelola perilaku dan pendekatan secara positif. Bersinambung dengan hubungan antara siswa dan guru
yang positif. Maka pengelolaan perilaku juga harus positif supaya tidak terjadi barangkali ke hal-hal yang kurang bagus ataupun negatif. Mungkin dalam hal ini pendekatan positif yakni dengan cara penggunaan penguatan positif seperti memberikan pujian, pengakuan atau penghargaan dan tidak merendahkan martabat siswa. Lalu mungkin dengan peran siswa yakni benar-benar menghargai dan menyadari bahwa guru adalah kapten atau pilot atau nahkoda di dalam proses pembelajaran di kelas tersebut. Yang nomor 6 yakni kolaborasi antar siswa, kolaborasi dengan siswa dan melibatkan orang tua. Tentunya peran orang tua sangat krusial dalam mensukseskan strategi pengelolaan kelas. Tapi peran tersebut tidak di dalam kelas, akan tetapi di luar kelas, di mana orang tua juga memberikan pengambilan keputusan dan memberikan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas siswa dan bisa memberikan opsi-opsi yang terbaik atau memberikan sebuah hal-hal yang terpendam di dalam putranya atau siswanya yang bisa disampaikan ke guru supaya guru menemukan beberapa cara untuk meningkatkan kreativitas, bakat, dan minat terhadap siswanya tersebut. Lalu yang nomor 7 atau yang terakhir yakni pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan kelas. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa teknologi setiap saat semakin berkembang dan semakin baik di dalam penggunaannya. Maka guru ataupun tenaga pendidik harus benar-benar kreatif dan harus benar-benar memaksimalkan kesempatan ataupun sebuah kemajuan teknologi untuk membantu dan memberikan kualitas yang baik di dalam proses pengelolaan manajemen kelas. Jadi mungkin pemanfaatan teknologi ini sebagai salah satu hal yang sangat dibutuhkan. Mungkin dengan cara seperti saat teknologi dibutuhkan di dalam rumah, yaitu membantu peran orang tua dalam mensukseskan atau membantu peran orang tua dalam kolaborasi antar siswa dan guru. Sekian dari saya, kami lanjutkan ke kesimpulan yang akan disampaikan oleh saudari Sulha. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Sekiranya terdapat beberapa kalimat yang kurang efektif dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami berterima kasih kepada Pak dosen kami, yang Bapak Ahmad Fauzi, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.